Hayu, hayu, rahayu, lestari, waloyoning jati. Hong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di situs Sendang Tirto Kamandanu. Oke para pemirsa semuanya, ikuti kisah liputan kami semuanya di dalam situs Sendang Tirto Kamandanu. Silahkan selamat menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada dimanapun berada, saya di lokasi Sendang Tirto Kamandanu ini tidak sengaja itu ketemu yang namanya dengan Pak Bowo Sendang. Pak Bowo Sendang ini juru kunci juga termasuk yang bersih-bersih Sendang Tirto Kamandanu. Nah, saya di sini tuh pengen sedikit mengupas tentang Sendang Tirto Kamandanu. Pak Bowo, pangapunten. Pak Bowo itu kan ada kayak petilasan yang sugati itu atau Sri Gading itu sebenarnya tuh apa tuh, Pak Bowo? Hayu, hayu, rahayu, lestari, waloyaning jati, hong. Yang disebut yang Sri-Gati atau Sri Gading itu semboyan atau intinya seperti Garuda Pancasila. Gitu ya. Pedoman. Contohnya begini. Iya. Kalau kita ngikuti ajaran leluhur karuhun yang ada di sini di Sendang Tirto Kamandanu yaitu Sri Aji Joyoboyo, panjenengan akan mendapatkan gadingan atau yang disebut Sri Gading. Atau jenengan akan digateni. Berarti itu termasuk kayak sanepong ya, kayak istilahnya apa itu? Pewiling gitu ya. Pewiling. Simbole gadingnya opo seperti itu. Nah, terus itu ada Arca Ganesha itu apa, Pak Bowo? Yaitu mengikat diri atau kembali ke jati diri tapi dengan satu syarat, berani memotong leher. Yang disebut memotong leher bukan leher kita potong, bukan. Tapi suatu pengetahuan yang dengan nalar, dengan ilusi itu harus ditaruh. Memakailah hatimu. Makanya di situ ada simbol Ganesha. Tidak memakai apa, kalau harimau itu pakai apa? Siung, taring. Nah, taring, tidak bertaring tapi bergading. Oke. Bah, Pak Bowo. Jenengan kan ngrumat mriki nggih. Ngrumat ngacani Mbah Sempu ingkang dados juru kunci wonten mriki dalem membantu resik-resik. Di sini itu apa, Mbah? Artinya jenengan kan orang yang lama di sini. Paling tidak kan pernah mbuh diimpeni atau bagaimana itu ada petunjuk-petunjuk lakon. Lah, tinggi buka kuncine urip ya apa nang kene iki, Pak? Carane ilmune apa nang kene iki? Lakumu lakonono, laku sejati ning laku. Uripmu uripono, urip sejati ning urip, supados mangertosi bisa ketemu yang namanya sempurnaning urip, sempurnaning pati, wedaraning sabdo sawising pati. Yaitu kita mematikan suatu angkara murka akhirnya kembali menjadi kalau orang Islam ar-Rahman ar-Rahim, kalau Kristen cinta dan kasih sayang. Kalau orang Jawa wening asih welas asih. Alah. Lah terus niki malih. Sejati ini nang kene iki sing digoleki iki ora donga ya. Leres. Ati ora donga, sing munduk-munduk. Napa Mbah sejatine mriki? Sejatose lek wonten tempat sakral jenengan adu sakrali sampean, wingite sampean, mistise sampean sing disebut tentrem niku. Tentreme. Nggih, ati tentreme jiwa. Leres. Samangdu karo eyange. Engko lek sampean kuat sampean eyange munggah wonten pasuwargan ngono lho. Walah, nggih Pak Bowo. Supados jenengan dados putra wayah tapi sing kinasih dengan cara masing-masing ngono lho. Nggih. Itu sedikit penjelasan dari Pak Bowo yang orang yang ngrumat Sendang Tirto Kamandanu. Sendang Tirto Kamandanu itu lokasinya itu tidak jauh dengan pamoksaan Sri Aji Joyoboyo. Dan ini sangat erat sekali hubungannya juga dengan Mbah Wasil. Manut panjenengan. Mbah Wasil ini ternyata guru besarnya Sri Aji Joyoboyo, penyebar agama Islam di Kediri di zamannya sebelum Wali-Wali Songo. Jadi seperti pamoksaan Sri Aji Joyoboyo, Sendang Tirto Kamandanu,
terus situs Islam Mbah Was itu ada hubungannya erat sekali. Sehingga ada namanya Jongko Joyoboyo yang mendunia. Jongko Joyoboyo mendunia itu begini. Ini adalah kitab yang dibuat Mbah Wasil sama Sri Aji Joyoboyo. Dan ini juga sudah terbukti semuanya loh. Kitab Sri Aji Joyoboyo. Saya masih ingat ya mas, waktu kecil saya dulu dioling sama orang tua. Ini sedikit kutipan kitab Joyoboyo. Sok nek enek kereta wesi iso ngiber, ya iku saiki terwujud enek kapal terbang. Sok nek enek wesi sing gak nggawe jaran iso mlaku yaitu mobil. Apalagi ini masalah-masalah sopo sing noto negara Indonesia. Ya. Kalau orang Jawa ini sangat kuat sekali ya dengan Jongko Joyoboyo sampai presiden itu dihubungkan. Siapa sih presiden yang berani masuk ke kota Kediri? Pasti lengser ke Prabon. Sopo? Contohnya ada banyak. Terus kenapa kok bisa lengser gitu tanya? Ya, Pak Bowo ini buat jenengan lah apa, Mbah? Kok presiden itu mesti lengser? Nak mesti ke Kediri, Mbah? Kenapa? Nah, maka karena seorang presiden itu menjalankan kehendak, tapi kehendaknya sendiri bukan kehendaknya rakyat atau kehendaknya orang tua. Andai kan ke Kediri dia menjabat seorang presiden, tidak akan pernah lengser. Bisa dengan satu syarat, dia menaruh segalanya, menaruh titel gelarnya, pagelaran menjadi seorang presiden, tapi datang ke orang tuanya gitu, aman. Oke, saiki Mbah Bowo iki di luar konteks ya. Mesti ini sampai nang kene iki mesti oleh petunjuk. Sopo presiden esuk ben iki? Kira-kira siapa? Jangan pokoknya disebut pertamanya saja, huruf pertamanya saja. Siapa? Menurut panjenengan? Kasih Suloka aja ya. Ya. Seorang presiden nanti yang mampu memegang trisula. Trisula itu bukan pusaka tapi simbol. Pedoman. Jadi nanti presiden yang bisa pegang trisula. Trisula itu bukan keris, bukan pusaka, tapi simbol pedoman. Apa itu? Apa itu? Nak dihubungnya karo Jongko Joyoboyo sapa, Mbah? Yaitu trisula itu adalah sama rata, sama rasa, sama ratap, sama tangis. Itu menjalani itu dulu. Oke. Setelah memegang sama rasa, sama ratap, sama tangis, baru mengerjakan atau menjalankan yang disebut Trikarsa Eka Dharma. Trikarsa Eka Dharma artinya apa, Mbah? Yaitu seorang pramuka. Seorang pramuka nggih. Pramuka itu coba merawat atau yang disebut kalau orang Jawa itu yang disebut tumpengan agung. Tumpengan agung itu apa? Bukan tumpengan yang dimakan manusia, bukan. Kita melepas burung, kita melepas ikan, memberi makanan pada. Itulah yang disebut tumpengan agung. Oke, tumpengan agung. Merawat tumbuh-tumbuhan. Memurnikan lagi. Itu ada ajaran nanti di situ, ada 3 ajaran. Mbah Bowo. Iya. Sendang Tirto Kamandhanu ini kan jane kan itu kan ada sumur. Sumur ki sumur apa cerita dulu, Mbah? Itu bikinan orang semua. Oke. Tapi yang asli di sini sendang. Nggih. Lah itu Mbak Juru kuncinya gitu. Nggih. Mitose kuat napa kok akeh wong njukuk banyu. Iki apa itu jane, Mbah? Lah panjenengan pengen mengertosi suwargi kali pasuwargan kan? Oh ya, pengen no. Nah, suwargi panjenengan wargine mbae sinten? Lah kon ngoten. Oh alah. Kalau belum mencapai itu, belum tahu suwargi, bagaimana dapat pasuwarga? Oh alah, iya. Tapi semuanya itu para pemirsa itu kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Tujuannya apa buat mereka ke sini. Ini semuanya adalah semata-mata hanya kekuatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengatur semuanya yang ciptaannya. Lah, ini mereka itu kesini itu bukan semata-mata menuju itu. Ya atas izinnya Allah dengan lewat lantaran ini bisa menjadikan sebuah kekuatan. Tepat sekali. Jangan jadi ini biar tidak tersesat ya kita. Artinya wah engko rene banyak orang kesini minta air tujuannya buat biar jadi kaya ya kita nggak tahu itu bahwa alam ya gitu. Kesini minta jodoh ya gitu juga bahwa alam, tergantung niatnya masing-masing biar tidak tersesat. Para pemirsa yang ada di seluruh Nusantara, silahkan kalau ke kota Kediri mampir, banyak destinasi wisata religi. Iya.
Termasuk ini yang disakralkan ada Sendang Tirto Kamandanu, Pamoksaan Sri Aji Jayabaya, ada juga situs Arca Totok Kerot. Nanti di Pamoksaan ada ajaran 3. Nah, itu oke, nanti di part kedua saya akan meliput dengan Mbah Bowo ini. Saya tadi kan juga tidak sengaja, nanti akan kita liput, kita kupas tuntas semuanya yang ada di situs-situs peninggalan Kerajaan Kediri, khususnya dengan Raja Sri Aji Jayabaya, karena sangat mistis sekali. Nah, di sini biasanya tuh malam Jumat Legi atau Sabtu pagi. Jumat pagi, setiap Jumat Legi, hari Jumat, malam Jumat dengan Selasa Kliwon. Oh, dengan Selasa Kliwon itu pasti banyak pengunjung. Tidak hanya orang lokal, seluruh Nusantara itu datang. Karena memang ini sangat kuat sekali. Dan jarang loh. Makanya kita ini sebagai saksi hidup yang masih hidup, ini perlu kita tahu. Nguri-nguri. Iya, nguri-nguri budaya supaya nanti bisa meneruskan kepada anak cucu kita. Nguri-ngurinya jangan sampai kita nguri-ngurinya dengan pedoman diri kita sendiri. Ya. Tapi berpedoman dengan alam semesta. Alam semesta. Atau sesama hidup. Yang terakhir Pak Bowo, Jadi, pesennya apa nanti buat semua netizen, semua pemirsa kami? Pesennya apa? cuman satu, kita dilahirkan tangan menggenggam. Sebelum tangan menggenggam, sebelum terbuka itu apa? Yaitu tangis. Yeah. Kita lahir dengan menangis. Menangis, satu, bayangkan wajah orang tuamu, kedua orang tuamu. Itu ajaran pertama. Setelah menangis, meneteskan air mata, bayangkan kedua orang tua. Ingat bagaimana dia menyuapin kita, memberikan minum, menggantikan popok, mencebokin. Terus yang kedua baru menyebut orang tua. Sebelum menyebut orang tua, kita bakti dulu, baru bisa menyebut. Oke, jadi saya singkat ya. Intinya di dalam kehidupan sekarang ini atau kapanpun. Jadi pengaruh orang tua itu sangat kuat sekali. Kita harus sungkem sendika dawuh manut wong tua. Wong tua itu dongane mandi. Apapun yang akan kita kerjakan, walaupun kita ke tempat sakti apapun, tanpa sungkem ke orang tua itu tidak ada apa-apanya. Karena kita sudah disabda beliaunya. Ya, karena restunya orang tua itu sangat mujarab. Dongane ya kuwi aja dongane Gusti Allah nanggone wong tua. Jadi ke tempat seperti ini pun kalau tidak restu orang tua pun juga tidak ada apa-apanya. Nih, waktu kita di dalam kandungan disabda. Iya. Duh Gusti putra kula munggil lahir gangsar, yang disebut putra kula lahir gangsar, apa yang dilahirkan nanti dari anaknya, apa dari kehendak anaknya akan gangsar atau lancar. Nggih, nambah nuwun sangat Pak Bowo. Oke, para pemirsa semuanya, terima kasih sudah menonton. Video ini dibuat hanya semata-mata buat satu, edukasi situs peninggalan sejarah. Yang kedua, untuk kita itu untuk nanti bisa menjelaskan kembali kepada anak cucu kita. Karena kita masih saksi hidup yang masih ada. Terima kasih sudah menonton semuanya. Terima kasih para pemirsa. Mampir ke Kediri, ke situs Sendang Tirto Kamandanu. Tujuannya ini semua pemirsa silahkan dengan tujuan masing-masing. Itu, tapi semuanya biar kita tidak tersesat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya semata-mata hiburan dan sedikit kutipan dari legenda situs Sendang Tirto Kamandanu. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.